Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 180. Di episode kemarin, Yuno meminta waktu selama 3 menit kepada Langris untuk mempersiapkan serangan pamungkasnya. Yuno menyatakan bahwa dia punya mantra untuk mengalahkan musuh, tapi dia membutuhkan waktu untuk menyerap mana. Penyerapan itu tidak akan bekerja jika Yuno dalam kondisi bertahan dari serangan musuh. Langris harus mengalihkan perhatian dan melindungi Yuno. Tapi permasalahannya, sebelumnya Langris bisa bertahan dari serangan musuh berkat bantuan Yuno. Itu artinya perbedaan kekuatan antara Langris dan Zenon sudah sangat jelas sekali, sehingga mengulur waktu selama 3 menit memang mustahil. Tapi saat itu tidak ada pilihan lagi bagi mereka. Kemudian Yuno berkata kepada Langris, "Kau adalah penyihir ruang terkuat di kerajaan Clover. Jadi seharusnya kau sudah tahu kan? Jangan katakan kau hanya akan membiarkan dia untuk terus menyerangmu." Langris hanya tersenyum. Dia berpikir bahwa di dalam ruang absolut Zenon, sebagian besar orang tidak akan bisa menggunakan sihir. Satu-satunya yang bisa adalah mereka dengan jumlah mana yang setara dengan Zenon itu sendiri. Seperti Yuno yang dicintai mana yang bisa membuat dia lepas dari kendali Zenon. Lalu ada satu orang lagi, yaitu penyihir ruang yang sudah memiliki mana zone, dan Langris bisa menguasainya. Langris langsung menggunakan mana zone-nya. Dia menciptakan ruangnya sendiri di dalam ruang absolut Zenon. Saat itu Zenon pun langsung menyerang dan mencoba menembus mana zone Langris, tapi Langris masih bisa bertahan. Yuno terkesan melihatnya. Menurut Langris, Yuno adalah junior yang payah. Sejak awal dia bergabung, Yuno sangat sombong dan arogan, tapi dia memiliki kemampuan yang mendukung kesombongannya. Dan Langris tidak menyukai Yuno karena sepintas mereka itu mirip. Langris pun tidak ingin kalah dari Yuno karena dia merasa orang seperti Yuno tidak akan bisa melampauinya. Saat itu Langris memang bisa bertahan dari serangan Zenon, tapi masalahnya dia tidak bisa menyerang. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan, dan saat itu pun dia sudah mencapai batasnya karena kekuatan Zenon terlalu besar. Menurut Langris sendiri, sihir ruangnya memang tak terkalahkan. Selama ada dirinya, Golden Dawn akan selalu menjadi yang terkuat. Tapi Yuno punya kekuatan lain. Yuno adalah angin yang mendorong semuanya dan membawa mereka terbang bersamanya. Kekuatan Yuno tidak egois. Sifat kompetitifnya sudah menginspirasi semuanya untuk menjadi lebih kuat. Bagi Langris itu menyebalkan. Tapi Langris akhirnya mengakui bahwa Yuno adalah wakil kapten Golden Dawn. Setelah itu Langris mencapai batasnya. Serangan Zenon berhasil menembusnya. Menurut Zenon, di hadapan kekuatan yang sangat besar, pemikiran, keteguhan, dan semuanya tidak ada artinya. Itulah kenyataan absolut, dan yang penting hanyalah fakta bahwa Zenon lebih kuat dari mereka berdua. Tapi Langris tidak menyerah. Dia terus maju walaupun serangan Zenon berhasil menembus mana zone dan tubuhnya. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti untuk melawan, karena mereka adalah skuad kesatria sihir terkuat Golden Dawn. Setelah Langris berada tepat di hadapan Zenon, Yuno akhirnya sudah siap dengan mantra barunya, yaitu Spirit of Euros berupa busur panah. Yuno langsung melepaskan anak panahnya. Anak panah itu melesat dan berhasil menembus dada Zenon. Zenon tidak menyangka serangannya begitu cepat, bahkan tubuh iblisnya berhasil ditembus. Kemudian terjadi kilas balik Zenon saat masih kecil. Zenon kecil pulang ke rumah penuh dengan luka di wajahnya. Tapi Dante dan Vanica sebagai kakak justru mengejek Zenon karena dia terlihat sangat menyedihkan. Saat itu ada satu orang lainnya yang duduk di kursi roda yang saat itu Zenon panggil kakak. Dia adalah kakak pertama dari Zogratis bersaudara. Saat itu kakaknya berkata, "Jangan khawatir Zenon, kau yang paling mirip denganku. Bakatmu menjadi wadah iblis lebih besar dibandingkan Dante dan Vanica." Kemudian di lain hari, Zenon kecil terlihat sedang dibully oleh sekelompok anak karena memiliki sihir tulang yang aneh. Lalu datang anak lainnya yang bernama Allen menyelamatkan Zenon. Allen memiliki mimpi untuk menjadi kuat supaya bisa melindungi penduduk yang sedang ketakutan karena peperangan. Allen bertekad akan menjadi komandan pasukan pertahanan untuk membawa harapan. Mendengar mimpi Allen itu, Zenon terkesan dan dia akhirnya memutuskan akan menjadi komandan pasukan sihir pertahanan juga. Dan sejak saat itu mereka menjadi rival. Mereka berlatih keras setiap hari demi menggapai mimpi mereka. Kemudian setelah Zenon mendapatkan Grimoire-nya, dia mendatangi kakak pertamanya, lalu meminta maaf karena dia tidak berminat untuk menjadi wadah iblis lagi. Lalu Zenon dan Allen pun berhasil masuk divisi 4 pasukan pertahanan. Mereka menjadi rekrutan terbaik tahun itu, khususnya Zenon yang jenius menggunakan sihir tulangnya. Suatu hari mereka mendapatkan misi pergi ke sebuah dungeon, tapi di sana ternyata ada iblis yang sangat menyulitkan semua pasukan.
termasuk bagi Zenon dan Allen. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menang. Zenon harus menggunakan sihir terkuatnya, tapi dia tidak memiliki celah untuk menyerang iblis itu. Kemudian Allen menyerang secara langsung iblis itu, dan saat itu Zenon mendapatkan celah. Tapi jika Zenon menyerang, Allen akan terkena serangannya juga. Zenon pun bimbang, karena jika iblis tidak dikalahkan, mereka akan mati, dan penduduk terdekat pun akan terkena dampaknya. Tapi akhirnya Zenon memutuskan untuk menyerang iblis itu dengan menembus tubuh Allen terlebih dahulu. Dia pun menangis berlinang air mata setelah membunuh sahabatnya. Setelah kejadian itu, Zenon menyadari bahwa kekuatan luar biasa adalah mutlak, dan bahkan satu iblis saja punya kekuatan sebesar itu. Akhirnya Zenon menemui kakaknya dan memutuskan untuk menjadi wadah iblis. Kilas balik pun berakhir. Zenon yang sedang terluka parah membuat perjanjian dengan iblisnya, yaitu Beelzebub. Dia meminta jantung iblis, dan sebagai gantinya Zenon menawarkan dirinya kepada Beelzebub. Tidak lama kemudian Zenon bangkit dengan jantung iblisnya. Yuno terkejut karena saat itu Zenon terlihat mirip seperti Zagreus. Itu artinya Zenon sudah menjadi iblis seutuhnya. Kemudian Zenon mengurung Yuno dalam ruang absolutnya, lalu menyerang menggunakan tulangnya. Tapi Yuno masih bisa bertahan walaupun ada beberapa serangan yang mengenai tubuhnya dan membuatnya cukup terluka. Zenon berkata, "Panahmu barusan, demi menghindari mengenai rekanmu, kau sengaja membelokkan arahnya dan meleset dari jantungku. Jika kau mengorbankan rekanmu dan mengenai jantungku, kau sudah pasti akan menang." Kemudian Zenon langsung melepaskan serangan tulangnya lagi yang tidak sempat Yuno hindari. Hingga akhirnya Yuno terkena serangan itu dengan telak dan dia pun tumbang tidak sadarkan diri. Sehingga kini hanya tersisa Langris yang kondisinya pun sudah tidak berdaya. Zenon dengan cepat menyerang Langris menggunakan sihir tulangnya. Langris pun sudah pasrah karena tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Tapi tiba-tiba Finral datang menyelamatkan Langris dengan berteleportasi untuk menghindari serangan Zenon. Langris dengan sinis berkata, "Kenapa kau di sini? Apa kau mau menyelamatkanku lagi?" Di dalam hatinya Finral merasa tidak tahan untuk tidak ikut campur setelah melihat mereka bertarung. Tapi pada dasarnya Finral datang karena Zenon sudah menculik Kapten Yami. Finral pun meminta maaf kepada kaptennya karena saat ini harus mengambil jalan memutar sebentar untuk bertarung bersama Langris. Finral berniat untuk menggunakan Fallen Angel Flaving secara langsung kepada Langris, sehingga Langris dan dirinya bisa berpindah tempat dengan mudah. Situasi saat ini dengan mana zone Langris yang membuatnya bisa menggunakan sihir di dalam ruang Absolute Zenon, ditambah dengan spatial movement dari Finral yang cepat dan presisi, mereka berdua bisa bertarung bersama. Tapi karena tubuh Langris tidak bisa bertahan lama, jadi Finral berniat untuk menyelesaikannya dengan cepat. Hanya saja Zenon sudah mengetahui cara kerja mana zone Langris. Walaupun saat itu mereka berhasil menghindari setiap serangan Zenon, tapi Zenon hanya tinggal menunggu Langris mendekat saja lalu menyerangnya langsung. Saat itu Finral menggunakan metode mana untuk mempercepat pergerakan mereka, sementara sihir Langris menembus ruang itu sendiri. Jadi menurut mereka seberapa kuat pun pertahanan Zenon tidak ada artinya. Lalu saat itu mereka berdua sudah berada di hadapan Zenon, dan Zenon bersiap untuk menyerangnya. Tapi tiba-tiba mereka menghilang dan muncul lagi persis di belakang Zenon. Lalu dengan cepat Langris langsung menyerang Zenon. Setelah itu kita melihat Yuno yang sebelumnya terhempas cukup jauh kini sudah sadar. Dia ternyata berada di sebuah perpustakaan. Yuno tidak tahu sudah berapa menit dia pingsan. Lalu dia mengingat Langris dan Zenon. Saat dia melihat ke arah lokasi pertarungan, Yuno kaget melihat ada Finral juga di sana, dan Finral sudah tertusuk oleh tulang milik Zenon. Sementara Langris sudah tergeletak tidak berdaya. Zenon pun sudah bersiap untuk membunuh mereka berdua. Yuno tidak tahu harus melakukan apa bahkan setelah dia bangkit. Dia bertanya-tanya apakah dia membuat pilihan yang salah. Sementara Zenon sudah menyatakan bahwa dialah yang menang. Setelah itu Yuno mengingat kejadian sebelumnya setelah skuadnya dibunuh oleh Zenon. Yuno berbicara seenaknya di pertemuan kapten. Dia menyebabkan masalah supaya dilibatkan dalam misi kali ini. Dia pun putus asa menjalani latihan khusus. Memikirkan hal itu, Yuno pun menangis dan bertanya-tanya apakah benar-benar akan berakhir seperti ini. Orang-orang menyebut Yuno jenius, harapan bagi desa. Dia terpilih dan diakui. Dia membuat orang iri. Dia dibenci dan juga dipercayai. Yuno sudah kalah, tapi dia sudah bersumpah dengan Asta. Dan setelah mengingat Asta, Yuno pun tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti itu. Yuno akhirnya bangkit. Lalu sesosok jiwa muncul di hadapannya. Jiwa itu berkata, "Ya, benar, aku adalah dirimu, tapi kau pun memiliki kekuatanmu sendiri." Setelah itu muncul Grimoire Kerajaan Spe di hadapan Yuno. Di luar pun terlihat cahaya menjulang tinggi ke langit. Pasukan pertahanan dan Patri terkejut melihatnya. Mereka pun menyadari itu berasal dari Yuno. Patri berkata, "Sudah kuduga, sihir anginnya ternyata memang milik Lich dan Tetia." Yuno berkata, "Aku akan menyelamatkan kaptenku dan yang lainnya. Aku akan menyelamatkan kerajaan ini untuk menjadi kaisar sihir. Dan juga aku akan mengalahkanmu." Yuno sudah benar-benar bangkit dan mengejutkannya. Kini dia memiliki dua Grimoire. Satu Grimoire Kerajaan Clover dan satu Grimoire Kerajaan Spade. Dan itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 180. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik.